orang ini akan mendoktrin orang-orang yang ada di sana untuk mempercayai bahwa semua yang mereka lakukan ini demi pengorbanan untuk Tuhan, untuk masuk surga. Nggak gila nggak tuh? Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gua, Mas Opet, guru yang kepengen cari YouTuber. Oh ya para sedulur, mungkin kalian baru tahu ya kalau gua ini adalah seorang guru. Jadi di sini gua adalah seorang guru dia di tempat daerah tinggal gua lah. Pokoknya tempatnya nggak jauh lah. Besok akan gua spill sedikit-sedikit lah tentang gua. Ya, gua udah lama banget lah nggak ngonten buat kalian. Mungkin ada sekitar ya 1 atau 2 bulan lah. Karena berbagai hal, karena ya sibuk lah cok. Jadi di sini gua kembali lagi, tentunya untuk menyajikan cerita seram buat kalian yang ada di planet Pluto. Haha, canda Pluto. Nah, cerita kali ini ada kaitannya dengan film serial Squid Game. Lo pasti tahu dong dengan film Squid Game ini. Ya, gua nggak perlu cerita lah buat kalian. Nggak penting, sumpah nggak penting. Ya, kalian aja tahu kok. Nggak perlu lah gua cerita. Mungkin kalau buat yang belum nonton bisa nonton sendiri tuh di Netflix. Oke. Nah, boleh nggak sih kalau gua bilang serial Squid Game ini ternyata ada kisah nyatanya? Hah? Kisah nyata? Iya, kisah tragis yang nggak cuman bikin bulu kalian merinding, tapi juga bikin lo mikir sekejam apa manusia itu bertindak. Jadi, buat lo pada yang masih belum subscribe channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya. Biar gua seneng. Ya, jadi tanpa kesuwen lagi, let's go. Aku ingin sampaikan sambutan hangat pada kalian semua. Lampu merah, lampu hijau. Semua ini dimulai di sebuah tempat yang bernama The Brother Welfare Center yang didirikan pada tahun 1975 di Korea Selatan. Nama ini kedengarannya sangat baik kan? Karena artinya tuh pusat kesejahteraan bersaudara. Tapi ternyata di balik itu semua ternyata tidak sesuai dengan namanya lur. Tempat ini adalah neraka dunia bagi orang-orang yang dianggap tidak pantas di masyarakat. Dari tunawisma yang hidup di jalanan, anak-anak yang terpaksa mencari makan sendiri, hingga orang dewasa yang tidak memiliki dokumen resmi itu semua dijebloskan di tempat ini, cok. Nah, hingga suatu ketika ada salah satu korban yang ceritanya tuh paling dikenal, yaitu adalah ceritanya Chung pada tahun 1982. Chung ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi di sekolah dia anaknya sangat rajin, sangat pandai, bahkan sangat taat kepada orang tuanya. Sampai-sampai ketika dia pulang, dia tuh selalu membantu orang tuanya untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Makanya karena memang Chung ini adalah orang yang pintar, sebenarnya Chung ini memiliki masa depan yang cerah. Tapi dalam seketika masa depan ini sirna. Jadi ceritanya pada saat itu ketika orang tua yang di rumah menantikan kedatangan si Chung, tetapi Chung ini kok nggak balik-balik. Di situ orang tuanya sangat khawatir. Nanti meneh bocah iki. Wis jamnya mene kok nggak balik-balik. Aduh. Apa mungkin Chung ki dolan karo kancang-kancane po yo? Ya biasalah kaya cah-cah zaman saiki nongkrong. Nah, jadi memang benar Chung ini ketika pulang sekolah dirinya tuh main, tetapi dia nggak main sama teman-temannya, melainkan dia main sendiri. Nah, pas saat sendiri ini tiba-tiba ada orang yang misterius, bisa kita sebut Paijo, ini mengajak Chung untuk jalan-jalan ke tengah kota. Di situ Paijo ini mengajak Chung untuk bermain dingdong, lur. Kalau kalian tahu dingdong, jadi dingdong ini kalau di masa sekarang ini adalah kayak semacam Mobile Legends, PUBG, ya pokoknya game-game mobile lainnya lah. Karena pada saat itu permainan dingdong ini sangat dinantikan oleh anak-anak seusianya. Jadi memang anak-anak di situ tuh pokoknya kalau main dingdong tuh udah keren. Nah, singkat cerita, pada saat Chung ini lagi main dingdong, tiba-tiba ada 2 polisi yang menghampiri dirinya. Adik, jam segini kok belum pulang, ngapain di sini? Oh, anu pak, tadi aku diajak sama orang itu. Nah, pas si Chung ini menunjuk orang tadi, ternyata orang itu tiba-tiba menghilang. Loh, mana orang nggak ada kok? Iya pak, tadi ada kok pak. Dari situ karena mungkin polisi ini takut kalau Chung ini diapa-apakan, karena kan memang Chung ini sendiri, makanya polisi ini berinisiatif untuk mengantarkan Chung pulang ke rumahnya. Udah yuk bapak antar aja kamu pulang ke rumah.
udah jam segini mah belum pulang. Ya disinilah karena mungkin Chung masih muda, masih anak kecil, Chung ini tidak merasakan hal yang sangat ganjil ketika polisi ini mengantarkan dirinya untuk pulang ke rumah. Karena pada saat itu ketika polisi ini mengajak, Chung ini menaiki mobil van yang dibawa oleh polisi. Dan ketika dia sudah masuk ke dalamnya, ternyata apa? Di dalamnya itu terdapat banyak sekali anak-anak, remaja, orang tua, bahkan penyandang disabilitas lur. Di situ Chung langsung merasa kebingungan, loh ini kok banyak banget. Ya ini hampir mirip kayak di serial Netflix, di Squid Game itu. Pokoknya hampir mirip lah, sama-sama dijemput sama mobil van. Di situ ya. Jadi pada saat Chung ini masuk, ternyata orang-orang yang di dalamnya itu kayak penuh dengan keputusasaan, kayak tubuh mereka tuh kurus, kering, dan pakaiannya tuh kayak udah macam gembel gitu, kayak tidak ada senyuman dan tidak ada harapan. Pokoknya bener-bener suram. Akhirnya dari situ mereka semua diantarkan ke kantor polisi, dan sesampainya di sana Chung ini nampak kayak orang tolol karena ya memang nggak ngeh apa-apa dia tuh. Soalnya ketika si Chung dan yang lain ini turun dari mobil itu, mereka tuh udah ditunggu oleh sekumpulan polisi yang mengelilingi tempat itu dengan senjata. Tak hanya itu, ternyata di situ banyak juga mobil van yang sama persis juga sama yang ditumpangi oleh si Chung. Jadi ada mobil van 1, 2, 3 tuh kayak dateng gitulah ke kantor polisi. Jadi nggak hanya satu, ada banyak. Di situ Chung mulai bingung lah. Duh ini orang aku mau diantar pulang kok dibawa ke sini sih. Ada apa sih sebenarnya ini nih? Nggak berselang lama dari situ, Chung dan orang-orang yang ada di situ diangkat menggunakan truk dan dibawa ke sebuah tempat di mana nantinya disitulah kejadian mengerikan itu dimulai. Ya di tempat itu, di tempat the Brother Welfare Center. Di situ tempatnya. Oke. Nah kalau kalian belum tahu, tempat ini bukanlah tempat rehabilitasi seperti yang mereka klaim. Oke. Tetapi ini adalah tempat yang sangat kejam sekali karena di situ tempat untuk kerja paksa yang penuh dengan kekejaman. Ini kalau kalian tahu kayak semacam sebuah penjara gitu, kayak semacam penjara zaman kuno. Di situ juga banyak banget orang-orang kayak nongol di jendela-jendelanya gitu, cok, kayak di sela-sela ininya lah nongol gitu gini. Nah pokoknya gitulah. Hingga akhirnya setelah mereka sampai, mereka disuruh turun langsung. Di situ mereka untuk dipilah-pilah antara laki-laki dengan perempuan, terus orang tua dengan orang tua, remaja-remaja, terus anak-anak. Pokoknya di situ mereka akan difilter, akan dipilih-pilih sesuai dengan kelompoknya. Barulah di situ mereka itu dipaksa untuk telanjang. Nggak ngerti nih, bukan telanjang. Karena setelah mereka ini telanjang, mereka akan menggunakan sebuah seragam yang telah diberikan. Ya seragam ini mirip kayak di film Squid Game karena kayak sweater terus celana. Terus sweaternya warna biru, terus di sini ada garis putihnya gitu. Dan di sweaternya itu di tengahnya sini ini dituliskan sebuah nomor. Tuh kan mirip toh? Oke. Nah, kalau di film Squid Game, mereka itu setelah diberikan seragam kan mereka akan melakukan sebuah survival. Ya, kalau dirinya dan mereka ini gagal dalam sebuah permainan, mereka akan dibunuh. Nah, ini juga hampir mirip dengan kejadian ini. Jadi, mereka bukan bermain game, tapi mereka tuh akan melakukan sebuah kerjaan di mana di situ mereka akan bertahan hidup selama mungkin sampai mereka ini bebas. Ya, kasarnya kayak kerja rodi lah pada zaman penjajahan kita dulu. Nah, menurut kesaksian si Chung, ternyata orang-orang yang ada di situ itu akan dibangunkan di jam 5 pagi menggunakan alarm. Jadi mereka ketika semua tertidur, jadi posisi tidurnya itu kayak sebuah asrama yang tingkat 1, 2 itu yang ranjangnya seperti itu. Jadi dia akan dibangunkan, kemudian tuh disuruh untuk bersiap-siap, dan setelah itu barulah mereka untuk bekerja. Dan di hari pertamanya mereka ini nggak langsung kerja, tapi mereka disuruh training terlebih dahulu. Training barulah di situ setelah hari berikutnya mereka akan dikerjakan, disuruh bekerja secara paksa lagi. Ya gitulah pokoknya. Ya udah kayak kacung-kacung yang disuruh-suruh gitu. Ternyata tempat itu sangat gede sekali
Karena pasalnya di samping-samping penjara itu ada sebuah bangunan-bangunan yang ya cukup gede-gede lah. Karena pas diindik itu kayak gini, diindik, nah gitu. Pas diindik, ternyata di dalamnya itu banyak sekali peralatan-peralatan mesin, kayak mesin jahit, mesin tenun, terus kayak ada semacam pabrik besi, pabrik kayu, pokoknya banyak banget. Nah, disitulah mereka bekerja tanpa mendapatkan imbalan. Gila nggak tuh? Terus ya, orang-orang yang tidak bisa memenuhi target hariannya, itu mereka akan disiksa oleh petugas di sana. Bahkan Chung ini melihat sendiri ada seorang kakek-kakek tak berdaya yang disuruh bekerja. Udah pastilah kalau namanya fisik tidak mumpuni, dia tidak akan mencapai target. Nah, di situ dengan sangat teganya orang-orang di sana, petugas yang ada di sana itu menyiksa kakek tersebut. Setelah itu, kakek ini akan dibawa pergi dan keesokannya kakek itu tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Dan ya, semacam kejadian ini bukanlah hal yang sangat langka karena ini memang benar-benar terjadi dan ini sering banget dilakukan. Makanya ini adalah hal yang biasa buat mereka. Dan info aja ya, orang-orang yang disiksa tadi, kalau dirinya ini masih sadar, dirinya akan dipaksa kembali untuk bekerja. Tetapi kalau misalnya ya orang itu sampai pingsan, barulah di situ orang itu akan dibawa pergi dari tempat itu dan tidak akan pernah kembali lagi. Entah dibunuh atau di apa. Ya intinya tidak pernah kembali lagi. Terus ya, kalau kalian tahu, seragamnya tadi yang diberikan oleh petugas sana itu tidak akan pernah dicuci lagi. Soalnya memang tidak ada gantinya, cuma satu-satunya. Jadi mereka menggunakan pakaian itu selama bertahun-tahun, Cok. Gila, nggak bisa bayangin betapa baunya udah keringetan, dipakai lagi, keringetan, kering, dipakai lagi. Nah, kan tadi gua, ya kalau kalian sadar, gua cerita mengenai penyiksaan yang bagian laki-laki. Tapi di sini gua juga tidak akan lupa untuk membahas gimana sih penyiksaan yang dilakukan oleh kaum-kaum perempuan ini. Jadi yang pertama, pada saat ketika orang-orang perempuan ini udah masuk ke tempat itu, mereka ini akan disuruh untuk memaksa selain bekerja. Intinya mereka harus mempersiapkan makanan untuk pekerja-pekerja lainnya. Di setiap paginya, di setiap siangnya, setiap sore, malam lah. Pokoknya disuruh masak. Tak hanya itu, ternyata, ya kalau kalian tahu, wanita-wanita yang ada di sana, mereka akan disetujui oleh ya petugas-petugas tadi itu. Mereka akan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan nafsunya mereka. Gila nggak? Bahkan ya, kalau sampai ada yang hamil ya, kalau misalnya mereka akan dibawa pergi dari tempat itu dan posisi yang di situ pas sudah kembali, itu perutnya tidak ada isinya lagi, Cok, alias digugurkan. Gila. Bisa kalian bayangin kan betapa kejamnya di situ? Bahkan di situ ya petugas-petugas di sana itu tidak mengenal siapa yang bekerja ini. Karena di sana itu akan dipanggil sesuai dengan nomor yang ada di seragamnya. Kayak misal nih, kamu pakai nomor 057 kayak, "Woi, 057, kamu sini." Jadi gitu. Nggak ada nama-nama, langsung panggil nomornya. Ya, intinya ya, pekerjaan-pekerjaan di sini apabila orang-orang itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh petugas-petugas di sana, itu akan disiksa sampai habis-habisan. Semuanya lur, bahasa tenan. Blok. Tapi anehnya, pelecehan ini tidak hanya dialami oleh perempuan, bahkan ini dilakukan oleh laki-laki. Chung ini aja sampai pernah merasakan kayak silet ketemu silet, sodom-sodoman, jijik, Cok, pramambu manuke. Okay. Nah, di lain kondisi ternyata selama mereka bekerja ini ya, kalau kalian tahu, mereka ini tidak akan diberikan libur sama sekali, Cok. Mereka ini hanya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang ada di sana, yang sudah disediakan. Jadi mereka di setiap minggunya ini akan diajak ke rumah ibadah kayak macam gereja, karena ada depannya tuh ada mimbarnya, terus kayak di belakangnya tuh ada semacam kursi yang lurus gitulah, yang baris, ada 1, 2, 3 ya. Pokoknya di situ mereka disuruh duduk untuk mendengarkan khotbah yang dilakukan oleh seseorang yang ada di sana. Ini kalau kalian tahu, pastilah kalian mikir, khotbahnya tidak akan mengenai tentang kebaikan,
Melainkan di situ orang yang sebagai pemimpin ini, orang ini akan mendoktrin orang-orang yang ada di sana untuk mempercayai bahwa semua yang mereka lakukan ini demi pengorbanan untuk Tuhan, untuk masuk surga. Apa nggak gila nggak tuh? Jadi ya penyiksaan-penyiksaan tadi itu adalah sebagai salah satu bentuk pengorbanan untuk Tuhan. Bisa kalian bayangkan kan? Padahal nggak manusiawi semua, anjing. Nah, terus selama ibadat ini berlangsung, namanya orang bekerja kan ya kan? Pasti ada yang namanya capek, lelah, ngantuk. Makanya pas saat semua ini berlangsung, ada beberapa orang-orang yang di sana tuh ketiduran. Di situ ya udah, namanya petugas di sana kan kejam-kejam. Di situ mereka langsung disiksa juga di tempat itu. Ya, nggak bisa bayangin gua, sumpah. Bahkan udah digituin, mereka nih setelah ibadat selesai, mereka disuruh untuk foto di depan mimbarnya itu. Dan di situ mereka disuruh senyum, cok. Nggak gila, semua kekerasan itu mereka harus tersenyum di depan kamera. Sakit, cok, sumpah. Oke lur, sebenarnya masih banyak banget fakta-fakta mengenai cerita ini. Karena mungkin ini terlalu panjang, makanya gua jadikan 2 video biar kalian bisa mendengarkan semuanya. Jadi kalian jangan lupa menantikan video yang selanjutnya, karena ini memang sangat-sangat membuat kalian merinding banget, sumpah. Di sini juga karena ada cerita gimana sih ini semua ini bebas. Ya pokoknya semua kalian harus mendengarkan di video selanjutnya, oke? Buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Gua Mas Sopet, pamit undur diri, dan see you.